Selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa ribet banget ngurus surat kelulusan, SKL itu, atau dokumen lain yang mirip-mirip gitu, satu persatu manual? Nah, hari ini kita mau bongkar nih gimana caranya bikin SKL digital. Lengkap loh, ada fotonya, ada kode QR-nya, pakai Google Drive sama Sheets aja. Sumber kita kali ini dari panduan video Dinas Pendidikan Polewali Mandar. Yuk, kita bedah bareng. Iya, betul. Intinya sih, gimana teknologi, khususnya otomatisasi ini, bisa bikin simple proses administrasi yang, ya ampun, kadang rumit banget itu. Jadi, lebih efisien, lebih kekinian, gitu. Oke. Dan ini bukan cuma soal SKL aja ya, tapi prinsip dasarnya, otomatisasi dokumen, ini bisa dipakai buat macam-macam. Siap. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Persiapan di Google Drive. Jadi, perlu bikin folder utama dulu gitu kan? Misalnya SKL 2025. Betul. Terus di dalamnya, nah bikin lagi folder khusus. Satu buat nyimpen hasil SKL-nya nanti, kita sebut aja folder SKL. Oke. Satu lagi, khusus buat nyimpen semua foto siswa. Katakanlah folder foto siswa. Oke, jadi dipisah ya fotonya. Kenapa penting dipisah gitu? Nah, ini penting banget buat kerapihan di awal. Karena nanti, file yang ke-generate otomatis itu kan bisa ratusan. Kalau foldernya rapi dari awal, ngelolanya gampang nanti. Masuk akal. Terus, soal foto nih. Gimana caranya biar foto tiap siswa bisa otomatis masuk ke SKL masing-masing? Kan banyak tuh. Nah, disinilah kita pakai sedikit sihir dari Google Apps Script. Jadi, Anda buka Google Sheet, terus ke menu Extension, pilih Apps Script. Apps Script, oke. Nanti ada script khusus, biasanya sih disediain ya sama sumber panduannya, tinggal di copy paste aja. Script ini tugasnya ngebaca semua file foto yang ada di folder foto siswa tadi. Oh, jadi dia bisa lihat isi folder gitu ya? Iya, persis. Yang keren, script ini otomatis ngambil ID unik tiap foto, terus diubah jadi link URL. Link ini yang nanti kita pakai. Wah, canggih juga. Nah, ada langkah kecil tapi penting. Anda perlu copy ID folder fotonya dari alamat URL di browser, terus paste ke dalam skripnya. Jalankan skripnya, kasih izin akses. Izin akses ke drive kita gitu ya? Betul, nanti sheet Anda bakal keisi otomatis sama link buat tiap foto. Oh iya, satu lagi jangan lupa bersihin nama filenya dari ekstensi kayak JPG atau PNG. Pakai fitur cari dan ganti aja, gampang kok. Oke, sip. Berarti sekarang kita udah punya link buat tiap foto siswa. Langkah selanjutnya apa nih? Lanjut, kita siapin database induknya di Google Sheet yang sama. Ini isinya semua data siswa. Nama, NISN, tempat tanggal lahir, ya nilai-nilainya. Terus, nah, kolom buat link foto yang tadi udah kita bikin. Jadi semua data mentahnya kumpul di satu sheet ya? Iya. Pastikan format datanya konsisten ya. Misalnya tanggal lahir, pakai format yang sama semua. Contoh DD, MM, YYY, biar nanti di SKL-nya seragam tampilannya. Oke. Detil kecil tapi penting ya soal format ini. Banget, karena tiap kolom data ini nantinya akan jadi bahan baku yang dimasukkan ke template SKL. Ngomong-ngomong template, berarti kita perlu bikin desain SKL-nya juga kan? Tepat sekali. Bikin aja template SKL-nya di Google Docs. Nah, di bagian-bagian yang nanti datanya mau diisi otomatis, kayak nama siswa, NISN, kita pakai tag atau penanda khusus. Tag itu kayak gimana contohnya? Kayak gini, pakai kurung sudut ganda. Nama siswa, NISN, tanggal lahir. Termasuk juga buat foto dan kode QR nanti. Misalnya pas foto dan kode QR. Oh, jadi kayak kita kasih label gitu ya? Di mana data A harus masuk, di mana data B harus masuk. Ada tag nama siswa. Penting banget, nama tagnya harus sama persis sama nama kolom di sheet. Oke, catat. Template siap, database siap, link foto siap. Terus mesinnya gimana? Nah, ini dia intinya. Kita pakai add-on di Google Sheets namanya Autocrat. Kalau belum ada, tinggal install aja dari menu add-on atau pengaya. Autocrat, oke. Disinilah bagian yang agak unik. Kita perlu bikin dan jalanin Autocrat ini 3 kali. 3 tahap berbeda. 3 kali? Kenapa harus 3 kali? Kok nggak sekali jalan aja? Nah, ini triknya. Ini ada hubungannya sama cara kerja kode QR biar nanti bisa diverifikasi dan linknya benar ngarah ke dokumen final yang udah lengkap. Agak berlapis emang, tapi ini kuncinya biar QR-nya valid. Wah, jadi penasaran. Coba jelasin deh, logikanya gimana tuh 3 tahap? Oke, gini. Tahap pertama, kita bikin job baru di Autocrat, sebut aja SKL1, pilih template docs tadi, arahin ke sheet database kita, terus kita petakan atau mapping. Mapping itu maksudnya nyocokin tag di template sama kolom di sheet ya?
Betul. Tag nama siswa ke kolom nama siswa, NISN ke kolom NISN, dan seterusnya. Nah, perhatikan tag pas foto dan kode QR. Tipenya diubah jadi image. Oke, jadi gambar ya. Ukurannya? Bisa diatur. Misalnya pas foto 85 x 120 pixel, kode QR 85 x 85. Nah, untuk tahap 1 ini, tag kode QR kita arahkan ke kolom yang masih kosong di sheet, misalnya kolom T. Loh, kok ke kolom kosong? Nanti QR-nya jadi apa dong? Nah, itu dia. Nanti kita lihat. Terus atur nama file outputnya, misal nama siswa NISN, tipe filenya PDF, foldernya juga kita tentukan, misal FSKL1. Jalankan job ini. Oke, hasilnya apa nih tahap 1? L buat tiap siswa. Tapi ya itu tadi, karena kolom T kosong, bagian kode QR di PDF ini masih kosong atau error. Tapi yang penting, Autocrat otomatis ngisi kolom T tadi dengan link ke setiap PDF yang baru dibuat di FSKL1. Oh, jadi Autocrat ngasih link balik ke PDF yang dia buat. Pinter juga. Oke, terus tahap 2. Bikin job kedua, SKL2. Mirip banget langkahnya. Pakai template yang sama, mappingnya juga sama. Termasuk tag kode QR yang masih nunjuk ke kolom T. Tapi kan kolom T sekarang udah ada isinya link PDF dari tahap 1. Tepat, itu kuncinya. Bedanya lagi, outputnya kita arahkan ke folder baru, misalnya FSKL2. Jalankan job kedua ini. Hasilnya? Sekarang folder FSKL2 isinya PDF SKL yang sudah ada kode QR-nya. Karena kolom T tadi kan udah ada link. Tapi kalau QR ini di-scan, dia bakal ngebuka PDF dari tahap 1 yang belum ada QR-nya. Jadi QR-nya udah muncul, tapi linknya ke versi sebelumnya ya? Betul. Dan sama seperti tahap 1, Autocrat juga bikin kolom baru lagi di sheet. Misalnya kolom X yang isinya link ke PDF SKL2 yang baru dia buat ini. Oke. Mulai kebayang alurnya. Berarti tahap ketiga ini finalisasinya ya? Buat benerin link QR-nya. Tepat sekali. Ini langkah krusial. Kita balik ke job Autocrat yang kedua tadi, SKL2, atau bikin job baru, SKL oke. Tapi yang paling penting, kita ubah sumber data untuk tag kode QR. Jangan lagi kolom T, tapi ganti ke kolom X. Jadi sumber QR-nya sekarang link ke PDF dari tahap kedua. Yang udah ada QR-nya itu? Persis. Dengan begitu, QR di dokumen final nanti bakal nunjuk ke dokumen yang udah lengkap, PDF dari FSKL2. Nah, job ketiga ini, misal SKL oke, konfigurasinya sama. Pastiin mapping kode QR udah pakai kolom X. Arahkan output ke folder final, misal FSKL oke, jalankan. Dan hasilnya? Folder FSKL? Oke. Ini isinya SKL final yang kita mau. Tiap PDF datanya lengkap, ada fotonya, dan ada kode QR yang kalau di-scan bakal buka PDF dari folder FSKL2, yang juga udah lengkap. Jadi QR-nya seolah memverifikasi dirinya sendiri. Wah, keren juga ya logikanya. Memang agak muter-muter, tapi masuk akal banget buat mastiin QR-nya valid nunjuk ke dokumen yang benar. Ada catatan penting lain nggak nih? Ada, dan ini krusial banget. Biar foto sama link kode QR itu bisa diakses sama siapa aja yang nerima SKL-nya nanti, folder utama di Google Drive yang tadi SKL 2025 itu harus diatur bagikannya. Oh iya, soal akses ya. Gimana ngaturnya? Pilih opsi aksesnya, siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Kalau nggak gitu, nanti pas SKL-nya dibuka orang lain, foto sama QR-nya bisa jadi nggak muncul, cuma kotak kosong. Oke, wajib dicatat itu. Terus kalau misalnya pas proses Autocrat jalan, macet gitu gimana? Kadang terjadi sih. Coba cek di sheet Anda, biasanya Autocrat nambahin beberapa kolom status di paling kanan. Kayak document merge status. Nah, kalau ada baris yang macet, coba hapus aja isi kolom status itu buat baris tersebut. Terus coba jalankan ulang job Autocrat-nya. Oke. Tips troubleshooting yang bagus. Jadi folder FSKL oke, itu yang final dan siap dibagikan ya? Bisa di-download jadi zip gitu? Betul. Folder FSKL oke itu produk akhirnya. Siap dibagikan link foldernya atau diunduh semua jadi file zip buat diserahkan. Sip. Jadi, ya ampun, dengan sedikit persiapan di awal, pemahaman soal app script sedikit, dan logika 3 tahap Autocrat ini, ternyata kita bisa otomatisasi bikin ratusan SKL atau dokumen personal lainnya ya. Efisien banget, ada verifikasi digitalnya pula. Iya,
Ini contoh nyata gimana alur kerja digital itu bisa benar-benar ngerubah cara kerja kita, terutama di bagian administrasi yang repetitif. Hemat waktu, hemat tenaga. Apa artinya ini semua buat kita, buat pendengar? Artinya, prinsip yang sama ini sangat mungkin Anda adaptasi. Coba pikirin, bikin sertifikat pelatihan, undangan yang dipersonalisasi, laporan berkala, apa aja yang polanya mirip bisa banget dibikin otomatis kayak gini. Bener juga ya. Nah, pertanyaan lanjutannya mungkin ini sebagai bahan renungan aja buat Anda. Seberapa banyak lagi sih proses administrasi manual di sekitar kita, entah di sekolah, di kantor, di komunitas, yang sebenarnya bisa kita bikin otomatis supaya waktu dan energi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih butuh pemikiran manusia, yang lebih substantif. Pertanyaan menarik buat dibawa pulang. Itu tantangan yang menarik buat dieksplorasi lebih lanjut.